Jumpa lagi di 4 in the morning, masih dengan topik random jam 4 pagi. Di kesempatan Idul Fitri itu biasanya kami mengunjungi salah satu keluarga dari sisi ibu mertua. Kami panggilnya tuh Pak T. Husin. Beliau dulu aktif sebagai pegawai di Kementerian Agama, tapi udah lama pensiun. Nah, setiap kali kami berkunjung tuh silaturahim Idul Fitri itu selalu ada nasihat-nasihat berharga yang beliau sampaikan. Beliau juga sering dipanggil ke TV lokal gitu ya, sebagai khotib Jumat dan semacamnya. Nah, mungkin yang bisa saya share ada dua. Yang pertama terkait ibadah haji. Beliau bilang ada sedikit kesalahkaprahan di masyarakat. Jadi beberapa orang beranggapan bahwa ketika sudah menunaikan ibadah umroh, mereka menjadi tidak semangat untuk menunaikan ibadah haji yang antriannya belasan atau bahkan puluhan tahun, yang biayanya juga besar gitu. Beliau bilang seharusnya prioritaskan hajinya dulu. Ya, sambil mengantri haji itu, kalau ada rezeki baru kita tunaikan ibadah umroh. Nah, terkait itu di Saudi Arabia sendiri ada perkuliahan dengan jurusan haji, benar-benar total untuk memikirkan bagaimana cara yang lebih efektif, mungkin biayanya lebih murah, dan diperkirakan di tahun 2030 itu kapasitas haji yang semula 3 juta ya, itu meningkat 2 kali lipat menjadi 6 juta orang per musim haji. Jadi jangan berkecil hati untuk orang yang antriannya masih panjang. Itu nasihat yang pertama dari beliau. Nasihat yang kedua mungkin terkait usia yang sudah memakan baik fisik maupun ingatan beliau. Jadi beliau bilang sudah mulai agak-agak lupa gitu. Nah, ini beliau bercerita tentang pengalaman menjadi petugas talqin selama 3 tahun. Intinya adalah kalau ada orang yang sakit keras di rumah sakit, yang ya mungkin secara kasar kita bisa bilang ya mau dikit lagi mau game over gitulah ya. Nah, itu beliau berusaha untuk agar kalimat yang terucap terakhir dari pasien ini adalah la ilaha illallah. Nah, cuman yaitu tadi selama 3 tahun beliau menjadi petugas yang tanggung jawab terbesarnya itu adalah mentalkinkan pasien, beliau belum berhasil satu kali pun. Ada yang ingat dengan keluarganya, anaknya mungkin jauh di Palembang, ada yang macam-macam ingat tentang hartanya, ada yang ingat tentang urusan duniawi dan seterusnya. Sehingga ketika beliau diberi ingatan yang mulai memudar tadi ya, kepikunan itu, maka beliau justru itu menganggap itu adalah sebuah nikmat yang harus disyukuri. Kenapa? Karena dengan semakin memudarnya ingatan tentang orang-orang, tentang keluarga yang kita kenal, tentang hal-hal yang akan kita tinggalkan, maka akan semakin mudah, harapan beliau ya, mengucapkan la ilaha illallah di penghujung kematiannya. Ya, mungkin itu yang bisa saya share. Terima kasih, semoga bermanfaat.